Oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Neldi Darmian. Yang hari ini kita coba akan membahas tentang sistem Among yang menjadi konsepsi dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, dan juga secara khusus konteksnya kepada pendidikan anak sekolah dasar. Yuk kita simak bersama. Kita coba membahas sistem Among yang dimana secara khusus pada pendidikan anak sekolah dasar. Next slide. Di situ ada asas taman siswa dan juga terapan operatifnya. Kita coba akan membahas ya secara lebih baku lagi kembali, dan juga kita coba kaitkan dengan situasional hari ini. Yang pertama di situ ada kodrat alam. Kodrat alam itu dalam arti singkatnya itu kita juga ini sebagai individu ataupun peserta didik memiliki keterkaitan terhadap alam. Di dalam hakikat alam pun juga yang dijelaskan Ki Hajar Dewantara, kita itu seperti memiliki tanggung jawab atas kehidupan kita ke depannya. Kita sebagai makhluk sosial harus mampu memetakan, harus mampu bertanggung jawab terhadap apa yang akan kita rencanakan ke depannya. Yang kedua terkait kemerdekaan. Kemerdekaan di sini sebenarnya lebih khusus kepada peserta didik untuk mampu mengembangkan karakter, minat dan bakat dia. Sedangkan untuk dalam aspek pendidik, di sini dia harus mampu mengelaborasi setiap bentuk materinya untuk dengan mudah dipahami oleh peserta didik. Di sini sebenarnya subjek utamanya itu adalah peserta didik, di mana peserta didik itu memiliki kebebasan berpikir dengan standar-standar tertentu, dan juga kebebasan untuk mengembangkan apa yang menjadi karakter dia, apa yang menjadi minat dan bakat dia. Yang selanjutnya itu kebudayaan. Pendidikan yang menjadi konsepsi Ki Hajar Dewantara itu juga berdasar kepada kebudayaan Indonesia. Ki Hajar Dewantara melihat bahwa dalam aspek kebudayaan Indonesia itu terkenal dengan yang namanya multikultural, di mana setiap daerah di Indonesia memiliki budayanya tersendiri. Maka untuk itu pendidikan pun juga demikian. Pendidikan harus dapat mampu melakukan penyesuaian terhadap budaya-budaya tersebut, agar memang yang menjadi tujuan pendidikan dapat tercapai dan apa yang menjadi kemasan di dalam pendidikan itu dapat tersampaikan dengan baik dan optimal. Seperti itu. Yang selanjutnya terkait dengan kebangsaan dan kemanusiaan. Memiliki keterkaitan dengan dasar kebudayaan tadi, bahwa Indonesia memiliki beragam etnis, beragam suku, pun juga agama. Seperti itu. Maka untuk itu dasar kebangsaan, kita sebagai bangsa yang satu, dan juga dengan dasar kemanusiaan, bahwa kita sebagai bangsa yang satu walaupun mungkin berbeda etnis, agama, ataupun ras, tetapi kita tetap satu bangsa Indonesia. Begitupun juga sadurannya di dalam pendidikan. Pendidikan yang harus dapat mampu membaca setiap perbedaan-perbedaan kebudayaan, agar memang tujuan dan juga apa yang menjadi dasar dari pendidikan itu dapat tersampaikan, baik itu kepada peserta didik dengan dasar kebudayaan tadi. Asas taman siswa secara terapan operatif ini sebenarnya mencoba menegaskan kembali seperti kodrat alam itu, bahwa secara khusus subjek peserta didik itu harus dapat mampu mengembangkan karakternya sesuai dengan kodrat dia. Sesuai dengan kodrat dia seperti apa, bahwa dia harus mampu mengembangkan karakternya sesuai dengan apa yang menjadi minat dan bakat dia. Baik itu ada kesesuaian terhadap disiplin ilmu ataupun mungkin di luar disiplin ilmu. Seperti itu. Next slide. Di sini ada semboyan pendidikan dasar Indonesia secara khususnya, yaitu pendidikan yang menunjukkan kekhasan Indonesia. Di situ ada kata-kata dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayani. Di situ coba menampilkan bahwa pendidik itu harus mampu memberi teladan. Pendidik harus dapat mampu menjadi kaca teladan peserta didik, agar memang peserta didik itu
dalam fase pengembangan karakternya dapat bisa berkaca secara langsung kepada pendidik ataupun kepada pamong dalam bahasa umum di Indonesia itu, ataupun kepada guru seperti itu. Ia harus mampu menjadi kaca teladan secara langsung untuk peserta didik dalam fase-fase pengembangan karakternya. Seperti itu. Yang kedua, pendidik harus berada di tengah, yaitu memberi semangat. Ing madyo mangun karso. Pendidik yang berada di tengah harus mampu memberi semangat kepada peserta didik. Seperti itu. Yang selanjutnya, pendidik yang harus terus mampu menuntun, menunjukkan arah yang baik bagi peserta didik. Ini keterkaitan dengan tuturi Handayani, bahwa pendidik itu harus mampu memberikan dorongan, harus mampu menuntun peserta didik ke arah yang lebih baik dalam fase-fase pengembangan karakternya. Hal ini memang begitu penting juga kepada peserta didik, dan juga begitu penting juga menjadi pegangan untuk, mohon maaf saja, pendidik. Karena memang di sini harus ada kesesuaian, harus ada asas-asas juga kolaboratif di dalamnya. Pendidik harus mampu menjadi kaca untuk peserta didik, baik itu kaca teladan dan lain sebagainya. Dan juga pendidik bila berada di tengah itu, ia harus mampu memberi semangat kepada peserta didik. Dan bila pendidik berada di belakang, ia harus mampu memberikan dorongan kepada peserta didik untuk dapat mampu mengembangkan karakternya, untuk dapat mampu memilih dan memilah karakter yang sesuai dengan minat dan bakat dia, sesuai lagi dengan kodrat alam tadi, bahwa setiap individu harus dapat mampu mempertanggungjawabkan apa yang menjadi pemetaan dia ke depan. Itu sebenarnya yang menjadi konsep dasar pendidikan, bahwasanya pendidikan itu harus berdasar juga pada kebudayaan setempat, yaitu kultur Indonesia, dan juga ia harus bersifat kodrat alam, yaitu harus mampu mengembangkan karakter siswa. Siswa yang mana siswa itu memiliki kodrat alam yang berbeda-beda. Seperti katanya Albert Einstein, bahwasanya setiap anak adalah jenius, tetapi bila seorang pendidik menilai ikan dari cara ia memanjat pohon, ikan itu akan merasa bodoh seumur hidupnya. Ini pun juga sebenarnya punya kesesuaian terhadap konsep dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kita coba next slide. Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar itu, pendidikan pada dasarnya adalah proses mengasuh anak-anak untuk bertumbuh dan berkembang dalam potensi-potensi dirinya, yaitu baik secara kognisi, afeksi, psikomotorik, konatif, kehidupan sosial dan spiritual. Ini sebenarnya memiliki keterkaitan erat terhadap dasar yang 5 asas tadi itu, baik itu kodrat alam dan lain sebagainya. Ini sebenarnya yang menjadi dasar pendidikan Indonesia, yang juga menjadi konsepsi dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mampu mengelaborasi dasar pendidikan dengan berlandaskan atau merujuk kepada kebudayaan Indonesia, agar memang apa yang menjadi kemasan di dalam sistem pendidikan, yang menjadi tujuan pendidikan itu dapat memiliki kesesuaian terhadap kebudayaan setempat, agar yang menjadi tujuan pendidikan dapat mampu tercapaikan, dan apa yang menjadi pesan-pesan di dalam pendidikan ataupun menjadi tujuan di dalam pendidikan itu dapat mampu diserap dengan baik oleh peserta didik. Seperti itu. Next slide. Oke. Mungkin sebagai penutup saja, bahwasanya memang sistem Among dari Ki Hajar Dewantara yang merupakan landasan dasar ataupun konsepsi pendidikan di Indonesia itu sebenarnya menjadi landasan kita bersama, di mana situasi dan kondisi saat ini pun juga yang memaksa kita untuk mampu beradaptasi, untuk mampu menyesuaikan terhadap kondisi saat ini, di mana pendidikan yang tidak berterima terhadap interaksi secara langsung, dan mau tidak mau kita harus dapat menyesuaikan terhadap sistem pembelajaran ataupun ruang-ruang pembelajaran secara virtual. Saya rasa dan juga saya pikir bahwa pendidikan yang menjadi dasar pendidikan Indonesia itu hari ini bisa lagi kembali untuk kita gaungkan dalam penerapannya. Terlebih kepada konsepsi Ki Hajar Dewantara, yaitu sistem Among, dan juga beberapa asas, yaitu 5 asas dari Taman Siswa, itu perlu lagi kembali ditegaskan. Seperti apa yang disampaikan oleh Albert
Einstein bahwa setiap anak adalah jenius, tetapi bila seorang pendidik menilai ikan dari cara dia memanjat pohon, ikan itu akan merasa bodoh seumur hidupnya. Begitupun juga kepada peserta didik hari ini. Peserta didik harus mampu diberi kebebasan dengan standar-standar tertentu. Dengan standar seperti apa? Standar etika, standar moral, agar memang peserta didik dapat mampu memetakan apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi minat, dan juga seperti apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, apa yang menjadi kodrat alam dia secara pribadi. Mungkin seperti itu bahasan kita pada hari ini. Semoga memberi manfaat dan juga dapat menghadirkan diskursus-diskursus selanjutnya. Saya akhiri mungkin, terima kasih, salam dan bahagia.